Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julpani Hidayat, NPM 2021911056. Saya dari Pendidikan Jasmani 20B. Saya di sini akan menyampaikan sedikit tentang permainan rondes. Untuk pengertiannya, permainan rondes adalah permainan bola kecil dengan teknik dasar yang hampir sama dengan permainan kastik, yaitu melempar, menangkap, dan memukul, serta melatih keterampilan menghindari sentuhan bola. Permainan rondes tersendiri berasal dari negara Inggris dan mulai terkenal di Indonesia pada tahun 1950. Untuk lapangan rondes berbentuk segi 5 yang panjang sisinya 15 cm. Ada 5 tempat hinggap yang di tempat kelima disebut home base. Adapun peralatan yang harus dilakukan di lapangan permainan rondes, yang pertama alat pemukul yang panjangnya 80 cm, berdiameter 7 cm, terbuat dari kayu. Yang kedua, bola terbuat dari karet yang beratnya 80 sampai 100 gram. Yang ketiga, tempat hinggap terbuat dari serabut kelapa yang dilapisi oleh kain. Untuk gerakan dasar permainan rondes, yang pertama melempar bola. Melempar bola ini adalah mengoper bola ke teman yang menjadi sasaran atau yang dituju. Untuk caranya, yang pertama melempar bola ke atas atau melambung. Yang kedua, melempar bola ke bawah atau menyusuri tanah. Dan yang terakhir, melempar bola datar. Adapun cara menangkap bola, yang pertama menangkap bola melambung dengan kedua tangan. Yang kedua, menangkap bola mendatar lurus. Dan yang terakhir, menangkap bola bawah atau menyusuri tanah. Terus ada memukul bola. Memukul bola dilakukan dengan mengayunkan tongkat rondes atau pemukul sampai mengenai bola yang dilempar teman. Caranya, yang pertama pukulan melambung, yang kedua pukulan mendatar, dan yang terakhir pukulan bawah. Untuk peraturan permainan rondes, yang pertama aturan pemain. Pemain dalam permainan rondes dibagi menjadi dua macam, yaitu regu pemukul dan regu lapangan. Regu pemukul adalah regu yang mendapat giliran untuk memukul bola. Ada poin-poinnya. Yang pertama, memukul dimulai dari pemukul nomor 1. Setelah pukulan baik atau betul, pukulan harus lari menuju tempat hinggap atau base pertama. Yang kedua, ganti giliran pemukul nomor 2. Demikian untuk seterusnya. Regu lapangan bertugas mematikan regu pemukul secepat mungkin agar segera menggantikan menjadi regu pemukul. Regu lapangan dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, pelambung. Yang kedua, seorang pembantu. Yang ketiga, menjaga base atau baseman. Yang terakhir, menangkap bola atau menjaga lapangan lainnya. Peraturan permainan rondes yang kedua, aturan bola mati. Bola melemparan rondes dikatakan mati jika membawa bola dengan menginjak base, atau membakar, mengetik, membawa bola kemudian menyentuhnya pada pelari. Yang ketiga, aturan memukul. Aturan memukul dalam permainan rondes, yang pertama, setiap pemain memiliki hak memukul bola sebanyak 3 kali. Akan tetapi, jika pukulan pertama atau kedua sudah benar atau betul, maka pemukul harus lari ke base dan seterusnya. Yang kedua, apabila pukulan ketiga tetap salah, maka pukulan harus memukul lagi hingga betul atau sama sekali tidak kena. Yang ketiga, apabila lambungan baik atau betul tidak dipukul, maka dinyatakan sudah memukul. Aturan yang keempat, aturan lambungan. Lambungan dalam permainan rondes dinyatakan betul jika bola jatuh tepat
tepat di atas home base dengan ketinggian antara lutut dan bahu si pemukul saat berdiri tegak. Yang kelima, aturan lari. Aturan lari dalam permainan rondes, yang pertama, pelari harus lari di luar garis lapangan. Yang kedua, tiap base atau tiang hinggap hanya boleh untuk berdiri satu pemain saja. Yang ketiga, pelari tidak boleh mendahului pelari di depannya. Yang keempat, pelari yang dinyatakan mati harus tetap menyelesaikan perjalanan menuju home base, karena dalam keadaan ini pemain dapat mati lagi. Peraturan yang keenam, aturan penjaga tempat hinggap bertempat di semua base diperbolehkan mengetik maupun membakar. Dan yang ketujuh, aturan nilai atau aturan dalam permainan rondes. Yang pertama, pelari mendapatkan nilai 1 saat pukulannya betul kena sampai ke base pertama. Dapat kembali ke tempat bebas dan selama perjalanan tidak mati. Yang kedua, pelari mendapat tambahan nilai 1 saat pukulannya dapat melewati semua base yang dilaluinya sebelum mati. Yang ketiga, mendapat nilai 6 jika lari atau run di lapangan di dalam permainan rondes. Selanjutnya, pemain dikatakan mati jika base yang dituju sudah dibakar. Mati 1, lari dalam lapangan mati 1. Tidak menyentuh base yang dilalui mati 1. Di tik sebelum hinggap mati 1, dan kayu untuk memukul terlepas. Dan yang terakhir, lama permainan rondes tergantung ini, yaitu 1 kali menjadi regu pemukul dan 1 kali menjadi regu lapangan. Dan untuk cara bermain rondes, yang pertama dimainkan oleh 2 regu. Setiap regu ada 18 pemain, cuma 12 pemain inti dan 6 cadangan. Yang kedua, anggota pemukul maju satu persatu sesuai nomor urutan dada. Yang ketiga, pemukul memiliki 3 kesempatan. Yang keempat, setiap base hanya boleh dihinggapi oleh 1 orang dan 1 penjaga. Yang kelima, cara mengalahkan lawan dengan menyentuhkan bola ke tubuh lawan sebelum sampai ke base atau menginjak kaki di base. Yang keenam, regu main dapat memperoleh nilai 3 ketika pemain yang berhasil memukul bola masuk ke lapangan dari menuju ke base 1 sampai ke base 5 dengan selamat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.